Wow. Lebih mikir lah mainnya. Oke. Lap kedua, apakah berhasil? Tidak. Halo, selamat siang. Hari ini gue excited banget karena siang ini gue mau kedatangan salah satu builder Mini 4WD yang cukup terkenal dan nggak cukup sih ya, sangat terkenal di dunia persilatan Mini 4WD, dan sekaligus gue mau unboxing kit Mini 4WD STO 100 pesanan gue yang langsung dibuat sama si builder ini. Nanti gue bakal kenalin sama lo siapa sih builder terkenal yang mau datang ke sini, karena gue benar-benar excited. Ini baby STO gue yang ketiga. STO Pro gue yang pertama ada ini namanya Evo 1, ini bikinan buildernya namanya Aco. Baby gue yang kedua ini gue namain Evo 2, ini buildernya SB atau Marcel Bule, biasa dikenal Ocel. Dan yang ketiga ini gue namain Evo 3, dan gue udah gak sabar lagi nunggu Evo 3 karena dari foto-fotonya itu sumpah mampus keren banget. Jadi nanti kita bisa langsung unboxing dan langsung uji coba, sekaligus disettingin sama si buildernya. Kita tes di track langsung. Saat yang dinanti pun tiba. Jadi salah satu builder Mini 4WD terkenal di Indonesia dengan karya-karyanya yang anjay-anjay itu udah nyampe di track East RC. Gue juga udah gak sabar pengen unboxing kit Mini 4WD STO. Cepet pesanan gue. Memang itu kalau udah di tangan masterpiece tuh segala sesuatunya bisa jadi wah banget gitu. Nah ini dia painter sekaligus builder of STO. Ini punya gue ya, men? Yoma. Iya. Evo 3. Ini BPKB ya. aduh, STNK BPKB nya udah ada ya. Terus gue nggak sabar nih, gue pengen unboxing aja. Ini gue pikir gue kayak serah terima ini, men, apa namanya, handgun gitu, pistol. Iya. Enggak ya? Lo lihat dong, dia niat banget tau gak sih bikin stiker ininya semuanya. Oh ini bukan stiker ya, bro? Bukan. Gila loh. Jadi sesuai lah dengan apa yang lo spending, karena dia juga serius banget. Jadi buat lo yang pengen bikin STO nggak sembarang STO, gue pikir sih gue rekomendasiin banget. Men, ade lu udah datang, ade lu juga udah datang. Kita buka ya, 1, 2, 3. Wow, this is fucking good, man. My God, lihat dong. Ini blinky abis, so. Ini builder ya, men. Nanti kita juga rencana mau coba tes langsung di track. Kita lihat performanya gimana, karena yang gue harapin bukan hanya dari tampilannya, tapi juga pasti performance ya, bro. Ini blinky banget, bro. Purple chassis. Ini udah ready to run kan ya, bro? Jadi motor juga semua udah di break in ya. Diukir dong catchernya. Keren banget. Lo pasti semua pada mau kan? Nah, kalau mau lo kontak aja deh. Base apa, bro? Base Tamiya kan? Base Hobby Shop ya. Base Hobby Shop. Ini juga apa namanya? Catnya juga ini cat-catannya dia nih, dia yang bikin sendiri. Jadi emang multi talent banget nih orangnya. Dari pembawa acara, MC juga kan, men? Bikin Tamiya, sampai bikin body segala macam, ngedance juga bisa dia. Pijet doang ya kayak bisa ya, bro. Oke, gue nggak sabar pengen langsung tes performanya kayak apa di track sama si bos builder, sekaligus nanti dia yang akan nyetingin. Gue pengen juga belajar sama dia supaya gimana sih bisa running Mini 4WD khususnya STO di track technical. Oke, kali ini gue mau coba review track itu sendiri sama Mas Base, pendapat dari Mas Base sendiri terkait dengan track atau layout yang ada di East. Mas Base. Siap. Oke, lo kan sekarang udah ada di East. Yes. Lo udah ngeliat layout dari track Tamiya yang ada di East. Kalau menurut lo nih, Mas Base, dari apa yang lo lihat, pendapat lo gimana, men? Ini pendapat gue sih cocok. Jadi kalau misalnya untuk tempat yang sedikit, misalnya posisinya segini nih, terbatas, jadi cocoknya memang untuk main teknikal, oke. Cuman nanti balik lagi ke komunitasnya, itu apakah mau
bermain technical atau speed gitu. Kalau misalnya ini sih jatuhnya, kalau yang saya lihat sih ya ini Jejepangan. 3 jalur Jejepangan tuh ini. Oh, Jejepangan tuh kayak begini ya? Iya, Oke. jalur Jejepangan. Terus kalau yang gua dengar nih, mungkin anak-anak Mini 4WD juga mungkin banyak yang tahu ada sebutan track technical, ada sebutan track kebut-kebutan. Sebenarnya track kebut sama track technical tuh perbedaan paling signifikannya tuh apa sih? Perbedaan paling pastinya tuh apa sih? Jadi perbedaan pasti dari track technical dan track ngebut nih. Jadi kalau track ngebut kan udah identiknya Indo style banget ya. Jadi kalau misalnya Indo style gitu tuh dia track ngebut tuh ini, dia sedikit obstacle-nya, tapi lompat-lompat mobilnya. Oke. Jadi makanya dia mangkas timernya jauh dibandingin track technical kayak gini. Jadi kalau misalnya track technical gini atau di Jepangan kayak gini, dia banyak obstacle yang dipasangnya. Jadi obstacle dan belokan juga banyak nih. Nah di situ gimana caranya mobil mampu 3 lap dengan speednya bagus juga. Nah itu jadi tantangan sendiri. Oke. Seru. Jadi ini lebih mikir lah mainnya. Oke. Tapi bukan berarti track ngebut juga nggak mikir. Tapi itu lebih susah juga sih untuk mengalahkan timer orang jadinya. Kalau ini kan lebih ke survival aja. Oke. Kali ini gue sama Mas B sesuai tadi apa yang gue sampein. Jadi gue mau nyoba langsung Evo 3, kita review performance-nya di track technical only di East RC. Siap. Oke, siap Mas B. Bye. Waktunya persiapan preparation untuk kita tes langsung di track. Sekarang yang langsung nyeting, langsung nyiapin, prepare mobilnya langsung dengan si buildernya itu sendiri, yaitu Mas B. Ya. So jadi Mas B, gue pengen tahu nih biar teman-teman juga tahu apa sih sebenarnya yang pertama kali lo akan siapkan sebelum turun ke track langsung. Jadi kalau apa nih yang lo pasang? Jadi kalau misalnya gue tahu kan karakter mobilnya ini kayak apa, dia pakai gear kuning, tapi gimana caranya dengan technical gini yang banyak belokan dia tetap gesit. Oke. Jadi sebenarnya memang ini udah di prepare, porsinya gede banget nih untuk gear kuning ini, beda sama kayak gear kuning lainnya mungkin untuk buatan saya ya gitu. Nah ini jadi saya coba sebelum dites biasanya orang ngetes brakeless saja langsung gitu. Iya. Kalau buat ngetes, kalau saya sih ya udah aja langsung kasih rem. Di mana-mana mobil kencang ngeremnya harus bagus. Oke. Jadi mobil kencang itu harus ngeremnya bagus. Jadi ibarat kata kalau lo punya mobil kencang, kalau kalipernya bukan Brembo ya nggak akan ngerem, susah gitu ya. Betul. Kalau untuk brake sendiri, rem sendiri sebenarnya ada berapa macam sih kalau untuk di Mini 4WD ini, dan sebenarnya masing-masing perbedaannya itu apa ya? Oke, jadi kalau misalnya rem tuh dia di Mini 4WD ini dia ada 3 bungkus ya. 3 bungkus. Yang satu tuh yang part jadul ya. Jadi dia satu bungkusnya ada rem hitam, abu-abu dan hijau. Terus lalu ada rem yang biru. Lalu ada rem yang pink. Oke. Nah, perbedaan dari pink, hitam, biru itu apa? Efeknya jauh banget bedanya. Jadi kalau tingkatan nih mungkin abu dulu ya, abu-abu. Dia abu-abu paling pakem, dia paling lengket, tapi susah maininnya. Jadi orang jarang banyak yang pakai juga. Oke. Di sini mungkin gue bisa coba bantu ngeliatin kalau teman-teman ada yang belum tahu. Ini mungkin yang dibilang Mas B, ini rem warna hitam dan ini abu-abu yang paling lengket ya ini Mas B ya. Yang paling lengket ini paling pakem ya. Oke, dan satu lagi ini ada yang biru. Jadi tingkatannya ini nih, abu-abu, terus ke pink nih, terus ada hitam, terus ada biru, baru ada hijau mungkin ya. Karena ini dia nggak dikasih tape, jadi dia harus direm manual. Jadi ini hanya untuk ngatur lompatan tok. Tapi kalau misalnya untuk sekarang, untuk gaya main sekarang agak susah karena ngebutnya udah nggak kira-kira juga ya. Nah, jadi kayak sekarang orang rata-rata pakai rem yang banyak di pasaran juga. Udah kalau ngeping biru. Benar-benar informasi yang bisa dipercaya nih. Abu-abu yang paling rem, setelah itu ada pink, ada hitam, ada biru, dan yang paling brakeless itu ada hijau. Daripada lo pakai ini kagak usah lo pakai apa-apaan. Nah, tadi ada satu hal lagi nih yang menarik. Kenapa sih lo harus pasang multi tape sebelum lo pasang rem ini? Kenapa? Alasannya kenapa, bro? Gini, jadi kalau misalnya main Mini 4WD
apalagi sih yang kita setting selain rem? Nah, jadi kalau mobil ngebut ya di rem. Jadi rem juga bukan hanya untuk mengerem di saat melakukan lompatan. Jadi sebenarnya tuh rem tuh hanya untuk melakukan apa ya, positioning lompatan. Jadi mengatur lompatan. Oke. Nah, jadi rem tuh gimana caranya seefisiensi mungkin kita atur lompatannya tuh supaya lurus gitu, supaya ngerem. Tapi kan dengan track yang seperti ini, gimana caranya di slope-nya ngerem? Oke. Dan di banknya nggak ngerem pas naik bank. Di banknya nggak ngerem. Itu ada teknik tertentu yang kita memang harus setting dan mikir. Iya. Gitu. Itulah yang akan kita hadepin di track Track technical ini, ya. ha-ha. Oke. Sekarang kita udah di track, kita mau coba Coba ya first try dulu nih. Ya, first lap of Evo 3. Oke. Nggak seru finish ya. Oke, ini lap pertama. Finish langsung. Finish langsung 3 lap. Copot remnya tuh. Copot remnya tahu di mana. Siap. Ini berarti nanti kita udah bisa langsung naikin speed ya? Iya, bisa. Ya. Oke. Jadi ini kenapa copot rem? Makanya sebenarnya tuh kalau bikin rem wajib dilem. Ini tadi belum dilem, gue Oke. penasaran. Oke, siap. Oke, di review run yang kedua ini ada satu hal yang mau dimodifikasi, yaitu menutup hampir 10% ya permukaan rem, supaya intinya sih cengkraman rem itu dikurangi sehingga mobil itu tambah kebut gitu sih. Kita tes ini run kedua dari Evo 3. Let's go. Kebut. Anjir. Lap kedua, apakah dia bisa? Lap ketiga. Waduh, akhirnya nyangsang. Kenapa bro? Oh, jadi kalau kebuka ini Jadi tadi sebenarnya kalau misalnya kayak mau menutup rem, ini harus dibersihin dulu pakai was bensin. Oh. Jadi kan dia kering nih, nggak ada minyak yang bekas tadi kena trek. Supaya Baru dia supaya nggak tapnya kejadian nempel. kayak begini. Betul. Oke. Ini jadi masalahnya. Siap, kita Sebenarnya, coba lagi. Yes guys, Oke, jadi kita coba. Oke. Wih, kebut bro. Lap kedua, apakah berhasil? Masih masuk. Anjir. Evo 3 lap ketiga. Masuk. Wih, akhirnya finish juga. Oke, tes performance dari Evo 3 udah selesai. Hasilnya gue cukup puas banget dengan hasilnya. Ternyata dia bisa diabrak-abrakin, dia bisa dilompat-lompatin. Oh, ini anak gue namanya Vino. Nah, dia juga udah mulai mainin 4WD. Jadi overall sih bikinan tangannya si builder nyantrik ini tuh yang ada di situ tuh. Ini keren banget dan gue rekomen banget. Mobilnya dial banget, jadi jos banget lah. Oke, see you.